Nisa sih emang orangnya rame sih, dia rame, ceria, happy, terus gitu ya, enggak. Ya dia tuh suka bercanda, apalagi kalau dia suka ngelawak kan Nisa dia. Nisa tuh jawabannya jawaban apa? Ketawa tuh paling kenceng dia tuh. Jadi dia rame sih, enggak. Kalau manja ya paling manja ke abang-abang biasa sih dia. Maksudnya lebih ke semua gitu kan, bukan ke satu orang. Ya pokoknya saya cuma bisa berdoa semoga akhirnya titik terangnya fix, beritanya selesai gitu maksudnya. Entah siapa yang harus memberikan klarifikasi dan itu menjadi klarifikasi yang udah klarifikasi sebenarnya klarifikasi gitu. Asik, orangnya asik. Yang kedua, anaknya jujur kak. Dia kalau bohong, dia nggak bisa bohong orangnya sebenarnya. Dia nggak bisa bohong. Dia sama orang, dia apa adanya. Kalau mau ngomong, yang ngomong aja gitu. Nggak perlu ganteng, yang penting sih sopan katanya gitu aja sih. Yang penting sopan, nggak colak-colik gini-gini, nggak. Yang penting sopan aja katanya. Udah itu aja sih. Maaf, karena klarifikasi dari yang bersangkutannya ya mulai agak berlarut-larut gitu kan. Kita butuhkan ini cepat biar kita juga nggak ini gitu, biar cepat klarifikasi lah dia. Kalau si misalnya nggak bersalah atau gimana, aku yakin Tuhan itu tahu kalau udah waktunya itu bakal ketahuan mana yang salah mana yang baik gitu kan. Tapi aku sebagai teman, aku mendoakan semoga ini masalah nggak benar gitu kan, cepat kelarnya. Tidak, artinya kan nggak ada pemenang apa-apa. Justru pemenangnya, justru pengaduan itu dari warga kok di situ banyak orang-orang cuman gitu ganggu. Ya harapan saya semuanya apa yang terjadi itu ya bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan apa. Namanya dia kagak sayang sama orang tua. Oh, Iya. kenapa? Efeknya kan orang tua yang kena. Ya. Bener nggak? Iya. Orang tua yang kena. Mau nggak mau orang tuanya nggak keluar, malu udah keluar. Kita doain yuk, kita mudah-mudahan biar dia berbalik. Jangan sampai di perbuatan yang kayak begitu dikerjain lagi. Kan gitu. Wah iya, saya tuh hari Pok Nur lagi positif, pas dia lagi periksa itu tepat di tadi malamnya masih sama saya. Kita masih dinner bareng di rumah, masih makannya aja sepiring berdua. Jadi saya serumah langsung ngecek, bener-bener ngecek. Bahkan saya 3 hari itu ngecek terus lah. Alhamdulillah hasilnya aku satu rumah negatif. Udah sempet kepikiran juga nih, wah kita ada yang sakit lagi nih segala macam. Tapi alhamdulillah lah. Mungkin itu bener ya kata yang aku dengar infonya, kalau udah kena tuh imunnya lebih kuat. Ya shock sih sebenarnya, kaget iya. Tapi kalau shock banget ya enggak lah, emang nih kita di zaman pandemi gitu loh. Kayak hampir semua orang dekatku semua udah kena gitu. Siapapun hampir semua udah kena, saudara, timku, bahkan aku sendiri. Bahkan orang-orang rumahku semua juga ganti-gantian, kita semua udah kena. Cuman aku mungkin jangka waktunya 3 bulan lalu. Nah kalau Pok Nur baru sekarang ini. Jadi menurutku selama kita bisa jaga imun tubuhnya, selama kita bisa jaga waktu tidur, jaga kesehatan, insya Allah aman lah. Kondisinya sih membaik ya, alhamdulillah. Katanya udah bisa ngerasa, udah bisa mencium makanan. Ya aku seneng lah, bahagia banget. Karena yang penting sekarang kesehatannya dia dulu sih prioritasnya. Jadi apa-apa yang harus diurus, aku semua urus sendiri aja dulu. Kalau Aurel sih isolasi mandiri ya. Bunda yang masuk rumah sakit. Alhamdulillah baik ya. Katanya udah pulang ke rumah. Aku dapat info sih dari Aurel ya. Kalau aku pribadi kan kalau udah kena katanya belum boleh. Kalau udah kena COVID belum boleh vaksin dulu. Koreksi kalau aku salah ya. Tapi yang aku tahu sih kalau udah kena belum boleh dulu. Mungkin katanya 3 bulan atau 6 bulan lagi baru entah ada vaksin buat orang yang udah kena ataupun baru kita boleh. Kita harus mendahulukan yang belum kena dulu. Gitu. Kita harus mendahulukan orang lain dulu. Doain ya, soalnya nggak tahu ya, ini masjid terbesar di Asia Tenggara, kebanggaan Indonesia. Dan menurutku ini masjid keren banget.
Dan ini masjid yang menggambarkan toleransi Indonesia gitu. Di sini masjid, di sana gereja, bisa bersandingan. Jadi menurutku ini tempat yang sangat-sangat tepat kalau bikin sesuatu yang spesial di tempat ini. Acara sakral banget berarti ya? Iya, kalau mestinya acara sakral tuh kalau bisa dibikin tempat ini sih akan jadi the best day of my life. Masih dalam pengurusan sih, gimana izin-izinnya dan lain-lain. Yang pasti kan kenapa aku cari masjidnya gede, karena aku maunya social distance banget. Kalau masjidnya kecil, kan akan dalam satu ruangan kecil, ngelingkup kecil. Dan nanti kalau aku bikin juga harus swab dulu, harus jaga jarak, harus itu. Jadi butuh masjid yang lebar. Nih habis ini aku lihat masjid lain lagi nih. Iya betul, tadi memang Atta dan timnya ya ke Istiqlal yang bermaksud satu rahim sebetulnya, pengen ke masjid. Sudah 2 tahun katanya sudah nggak pernah ke masjid sebetulnya. Ya tadi dia sempat menanyakan ke kami bahwa ada niat menanyakan kalau boleh nggak sih kalau ada akad di sini, atau sering orang kalau akad di masjid itu boleh apa enggak begitu. Dia hanya menanyakan banyak nggak sih yang sering akad di Istiqlal, terus seperti apa biasanya kalau ada itu di mana kan gitu. Jadi ya kami jelaskan bahwa kalau dalam kondisi normal mungkin bisa gitu kan, orang-orang biasa akad di mana gitu. Tapi kalau sekarang memang ya kita belum bisa memastikan karena memang kita belum dibuka masjidnya. Jadi Istiqlal itu sekarang belum dibuka. Jadi hanya orang sholat itu pun internal ya. Jadi memang untuk kegiatan yang sifatnya mendatangkan banyak orang memang belum dibolehkan. Artinya peraturan yang ada sekarang itu mengikuti peraturan protokol kesehatan. Jadi karena Istiqlal belum dibuka, tentu ya kami belum bisa memastikan karena ini baru hanya silaturahim ya, jadi belum bisa apakah benar-benar akan di sini atau tidak. Ya sebetulnya kalau orang ingin akad di Istiqlal ya mengajukan surat seperti apa kemauannya, kemudian lokasinya di mana, berapa orang yang akan hadir dan siapa saja itu. Kemudian kalau itu sudah disepakati ya diperbolehkan gitu. Saya kira masih tutup karena ini kan diperpanjang ya PPKM-nya sudah diperpanjang, jadi kita mengikuti aturan pemerintah. Meskipun pada dasarnya tempat ibadah itu 60% ya, tapi kalau Istiqlal kan 50% dari 200.000 sudah berapa banyak gitu, sehingga memang mungkin malah sampai bulan puasa pun kami belum bisa memastikan akan dibuka atau belum. Terima kasih sudah mendukung saya sampai titik ini. Sama aja seperti bulan-bulan sebelumnya, memang ya alhamdulillah maksudnya semakin banyak yang mendukung kita, support kita sampai saat ini. Ya kalau Dede lagi bisa datang saya pasti main ke lokasi, karena kalau saya nggak bisa ya kita nggak ketemu dulu. Ya pada umumnya aja orang teleponan, berkabar. Sama aja seperti bulan-bulan sebelumnya, memang ya alhamdulillah maksudnya semakin banyak yang mendukung kita, support kita sampai saat ini. Kita nggak pernah ketinggalan soal mereka berdua, apalagi sekarang anniversary-nya dia. Kita pengen banget ketemu, pengen ngerayain bareng. Aku banyak adegan mesra sama Bilar. Nah akhirnya sekarang mungkin karena mereka mungkin udah tahu kalau ini cuma adegan ya cuma sinetron kan, nggak lebih. Jadi mungkin mereka udah banyak banget. Awalnya ganggu banget, aku sempet drop kan sampai aku sharing sama manajer aku, sama teman-teman aku. Akhirnya aku disuruh ngambil positive thinking aja sih, karena kan aku nggak pernah kayak gini, ini baru pertama kali. Alhamdulillah sekarang maksudnya ya coba tutup mata, tutup telinga, ya udah aku enjoy aja, tapi lama-kelamaan mungkin dia juga capek kali ya. Kan kita sama-sama ngerti lah, kita punya pekerjaan, jadi juga begitu. Ya jadi hasilnya tadi sudah kita peroleh ya, bahwa dari keterangan hasil spesimen rambut untuk saudari JJ positif menggunakan atau positif dengan zat metafetamin ya, jadi identik dengan narkotika jenis sabu ya. Oleh karenanya kita akan mengambil keterangan-keterangan lanjutan karena ada perbedaan keterangan sebelumnya dengan hasil spesimen rambut yang
saat ini kita ketahui bersama positif dengan zat metafetamin. Siapa saya nanti yang bakal dipanggil? Tentunya kita akan mengambil langkah-langkah memanggil kembali ya untuk menambah atau mensinkronkan keterangan yang ada sebelumnya dengan hasil yang diperoleh dari spesimen rambut ini. Jadi kemungkinan saksi-saksi yang sudah kita sampaikan sebelumnya kemungkinan akan kami panggil kembali untuk memperoleh keterangan tambahan. Penanganan sedikit berarti Ajun Perwira bakal kemungkinan lagi ya? Kemungkinan akan kami lakukan ya. Tapi untuk sementara ini kita fokus kepada mensinkronkan data spesimen rambut ya dengan keterangan-keterangan yang kemarin berbeda. Jadi kita akan melakukan pengambilan atau penggalian lebih dalam terhadap kasus ini. Ya. Dari pengakuan detailnya sendiri udah berapa lama nantinya Pak? Jadi perlu diketahui spesimen rambut tersebut memiliki durasi 1 sampai 3 bulan ya pemakaian. Artinya dalam tempo waktu tersebut berarti saudari JJ telah menggunakan di mana keterangan sebelumnya ya disampaikan bahwa yang bersangkutan sudah lama sekali tidak menggunakan narkotika. Oleh karenanya kita nanti akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Ada kadarnya nggak sih Bang kalau dari rambut itu Bang? Kadar pemakaian jumlahnya berapa? Nanti kita akan sampaikan hasilnya lebih lanjut ya. Sementara kita baru akan menyampaikan hasil spesimen terhadap saudari JJ positif terhadap zat metafetamin. Tapi untuk kondisinya sendiri sampai saat ini gimana Pak? Saudari JJ sehat ya, secara umum fisik sehat. Oleh karenanya kita juga akan mengambil keterangan-keterangan lanjutan ya. Sementara sedang dilakukan. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.